Halo teman-teman, selamat datang kembali di Titik Pencerahan. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu cara memilih pemimpin yang baik. Pemilihan pemimpin yang tepat memiliki dampak besar terhadap kemajuan suatu komunitas atau negara. Jadi, yuk simak tips-tipsnya. 1. Memahami nilai dan prinsip pemimpin. Langkah pertama adalah memahami nilai dan prinsip yang dimiliki calon pemimpin. Pemimpin yang baik harus memiliki integritas, kejujuran, dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat. Selain itu, pemimpin yang efektif juga harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Kemampuan berbicara dan mendengarkan secara efektif memungkinkan pemimpin untuk memahami kebutuhan dan aspirasi anggota tim atau masyarakat yang dipimpinnya. Langkah berikutnya adalah mempraktikkan keadilan dan kesetaraan. Pemimpin yang adil memperlakukan semua anggota tim atau masyarakat dengan menghormati hak dan nilai masing-masing individu. Kesetaraan juga penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan beragam. Selanjutnya, pemimpin yang visioner mampu melihat jauh ke depan dan memiliki rencana strategis untuk mencapai tujuan jangka panjang. Mereka mampu menginspirasi dan membimbing orang-orang di sekitarnya untuk mencapai visi bersama. Pemimpin yang tangguh juga harus bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan. Keputusan yang baik didasarkan pada analisis mendalam, konsultasi dengan tim, dan pemahaman yang mendalam terhadap situasi. Dalam memimpin, pemimpin juga perlu memiliki kemampuan untuk mengelola konflik dengan bijak. Mengatasi perbedaan pendapat dan konflik secara konstruktif dapat memperkuat hubungan di antara anggota tim atau masyarakat. Terakhir, seorang pemimpin yang efektif harus dapat memberikan dorongan motivasi dan pengakuan kepada anggota timnya. Ini menciptakan lingkungan kerja yang positif dan memotivasi anggota tim untuk memberikan yang terbaik. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai serta prinsip-prinsip ini, seorang pemimpin dapat membimbing dengan efektif dan membangun kepercayaan di antara anggota tim atau masyarakat yang dipimpinnya. 2. Pengalaman dan keahlian. Penting untuk memilih pemimpin yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidangnya. Pengalaman yang relevan akan membantu pemimpin membuat keputusan yang bijaksana. Pemimpin dengan pengalaman dan keahlian yang relevan dapat menghadapi tantangan dengan lebih efektif. Pengalaman memungkinkan mereka memahami dinamika industri atau bidang tertentu, sehingga keputusan yang diambil cenderung lebih terinformasi. Keahlian spesifik juga memungkinkan pemimpin untuk memberikan pandangan mendalam dan solusi inovatif dalam mengatasi masalah yang mungkin muncul. Dengan demikian, kombinasi pengalaman dan keahlian menciptakan fondasi yang kuat untuk kepemimpinan yang berhasil. 3. Kemampuan komunikasi. Pemimpin yang baik harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Ini membantu dalam menyampaikan visi dan misi secara efektif kepada masyarakat. Kemampuan komunikasi yang baik memungkinkan seorang pemimpin untuk merangkul berbagai pandangan dan ide, memotivasi tim, serta menjembatani kesenjangan antara berbagai pihak. Dengan komunikasi yang efektif, pemimpin dapat menginspirasi kepercayaan dan keterlibatan anggota tim, menciptakan lingkungan kerja yang produktif, dan menjalin hubungan yang kuat dengan masyarakat. Secara konkret, ini melibatkan kemampuan mendengarkan dengan baik, menyampaikan pesan dengan jelas, dan menyesuaikan gaya komunikasi sesuai situasi dan audiens. Selain itu, pemimpin yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik juga mampu mengatasi konflik dengan diplomasi, menjelaskan perubahan yang diperlukan secara persuasif, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Dengan kemampuan ini, pemimpin dapat mengarahkan timnya menuju tujuan bersama dan merespons perubahan dengan lebih adaptif. Kemampuan komunikasi yang efektif juga memainkan peran penting dalam membangun citra dan reputasi pemimpin. Pemimpin yang dapat menyampaikan visi dan misi organisasi secara jelas dan meyakinkan cenderung mendapatkan dukungan lebih besar dari para anggota tim dan masyarakat. Dalam era digital saat ini, pemimpin juga perlu memiliki keterampilan komunikasi online, seperti mengelola media sosial dan berkomunikasi melalui platform virtual. Hal ini membantu memperluas jangkauan pesan pemimpin dan menjaga keterhubungan dengan berbagai stakeholder. Secara keseluruhan, kemampuan komunikasi yang baik bukan hanya menjadi kebutuhan, melainkan suatu kunci keberhasilan dalam kepemimpinan, memungkinkan pemimpin untuk memimpin dengan pengaruh dan dampak positif. 4. Kepemimpinan inklusif. Pilihlah pemimpin yang menerapkan kepemimpinan inklusif,
mendengarkan pendapat dari berbagai pihak, dan memperhatikan kebutuhan semua lapisan masyarakat. Kepemimpinan inklusif adalah gaya kepemimpinan yang memberikan ruang bagi partisipasi dan kontribusi dari berbagai pihak. Pemimpin inklusif tidak hanya mendengarkan, tetapi juga menghargai beragam perspektif yang muncul dari berbagai lapisan masyarakat. Dengan membuka jalur komunikasi yang inklusif, pemimpin ini menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa dihargai dan diakui. Pemimpin inklusif juga cenderung mengambil keputusan yang mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak terlibat. Mereka tidak hanya fokus pada golongan tertentu, tetapi berusaha memahami keragaman dan mencari solusi yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan. Dengan demikian, kepemimpinan ini menciptakan rasa keterlibatan yang lebih besar di antara anggota masyarakat, memperkuat solidaritas, dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, pemimpin inklusif juga mendorong pembentukan kebijakan dan inisiatif yang bersifat merata, mengurangi disparitas, dan mengatasi ketidaksetaraan. Mereka menjadi agen perubahan yang memahami pentingnya menciptakan kesempatan yang setara bagi semua warga masyarakat. Kepemimpinan inklusif bukan hanya tentang memberikan suara pada yang terdengar, tetapi juga memberdayakan mereka yang seringkali terabaikan. Dengan mengamalkan prinsip-prinsip ini, pemimpin inklusif membawa dampak positif dalam membangun masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan progresif. Kesadaran akan keberagaman dan kemampuan untuk mengintegrasikan perspektif yang berbeda membuat kepemimpinan inklusif menjadi kunci untuk meretas jalan menuju perkembangan yang berkelanjutan dan inklusif bagi semua. 5. Rekam jejak. Perhatikan rekam jejak calon pemimpin. Bagaimana kinerjanya di masa lalu? Ini dapat memberikan gambaran tentang kemampuan dan dedikasi mereka. Melihat rekam jejak calon pemimpin sangat penting. Evaluasi kinerja masa lalu dapat mencakup pencapaian, tanggung jawab, dan bagaimana mereka mengatasi tantangan. Ini memberikan indikasi tentang kualitas kepemimpinan, keputusan strategis, serta kemampuan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak. Memeriksa konsistensi dalam pencapaian juga membantu memahami sejauh mana pemimpin tersebut dapat menjaga kinerja yang baik dalam jangka waktu panjang. Memilih pemimpin yang baik bukanlah tugas yang mudah. Namun, dengan memahami nilai, pengalaman, kemampuan komunikasi, kepemimpinan inklusif, dan rekam jejak, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijak. Dalam menilai nilai pemimpin, penting untuk mempertimbangkan integritas, kejujuran, dan etika mereka. Pengalaman kepemimpinan yang relevan juga dapat memberikan wawasan tentang kemampuan mereka menghadapi tantangan. Kemampuan komunikasi yang baik memungkinkan pemimpin menginspirasi dan menyatukan tim. Kepemimpinan inklusif menciptakan lingkungan di mana beragam pandangan dihargai. Rekam jejak yang kuat dapat memberikan keyakinan bahwa pemimpin tersebut dapat menghasilkan hasil positif. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, kita dapat membuat pilihan yang lebih informan dalam memilih pemimpin yang efektif. Sebelum kita akhiri video ini, saya ingin tahu pendapat kalian. Bagaimana kriteria pemimpin yang baik menurut kalian? Tulis komentar kalian di bawah, dan mari kita diskusikan bersama. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.